Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu di konten Ririn Indayani. Ya, sore ini kita akan melanjutkan tentang jurnal penyesuaian, pembahasan jurnal penyesuaian. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana menyesuaikan beban dibayar di muka. Dan sekarang kita akan membahas untuk pokok bahasan kedua, yaitu beban yang masih harus dibayar. Kita langsung ke pokok bahasan berikutnya. Bahasan kedua, yaitu beban yang masih harus dibayar. Yang masih harus dibayar. Contoh beban yang masih harus dibayar, misalnya seperti ini. Kasusnya ada beberapa kasus ya. Contohnya misalnya gaji yang belum dibayar, atau listrik, air yang belum dibayar, seperti itu. Dan nanti akan dibayar pada bulan depan. Seperti itu, berarti masuk di dalam beban yang masih harus dibayar. Contoh soal. Gaji karyawan bulan Desember masih belum dibayar sebesar, katanya di sini kita tulis 5 juta dan akan dibayar pada tanggal 10 Januari. Misalnya ini pada bulan Desember 2019 ya. Nah, buat di sini berarti akan dibayarkan pada tanggal 10 Januari 2019. Nah, kita disuruh membuat jurnal penyesuaian. Nah, seperti ini, maka kita akan membuat cara menjurnal jawaban ya. Ini Ibu akan bikin kolom untuk biar lebih rapi. Seperti ini. Ibu tulis di sini tanggal, kemudian keterangan. Kemudian ini kita tulis ref, kemudian ini debit, dan ini kredit. Ini. Oke. Langsung kita isikan. Kita isi di tanggal 31 Desember ya. Nah, apa yang di sebelah debit? Yang sebelah debit adalah yang menjadi beban, yaitu beban gaji. Sebelah debit yaitu 5 juta. Kemudian di sebelah kredit yaitu utang gaji. Sebelah kredit yaitu 5 juta. Ini sudah selesai untuk menyesuaikan beban gaji yang belum dibayar. Ibu akan contohkan lagi contoh soal kedua. Contoh 2 ya, misalnya listrik bulan Desember belum dibayar sebesar misalnya 100.000 dan akan dibayarkan pada tanggal 2 Januari 2019. Ini misalnya Desember 2019 seperti ini. Nah, kita disuruh buat jurnal penyesuaian. Nah, bagaimana jawabannya? Kita akan coba jawab. Ya. Sama Ibu akan bikin kolom biar lebih rapi.
kemudian keterangan, kemudian debit dan kredit. Tulis tanggalnya 31 Desember di sini kita lihat. Listrik yang belum dibayar ini berarti menjadi beban listrik. Nah, beban listrik yang belum dibayar sebesar 700.000, dan ini karena belum dibayar maka akan menjadi namanya utang listrik. Utang beban listrik. Utang beban listrik. Ada juga perusahaan yang menjadikan satu utang beban itu menjadi kelompok satu utang beban semuanya seperti itu. Ada juga perusahaan yang utang bebannya dipisah-pisah antara utang beban listrik dengan utang beban gaji itu dipisah-pisah. Jadi nanti kita sesuaikan dengan akun yang tersedia di. Baik, di sini pokok bahasan kita tentang beban yang masih harus dibayar. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai di sini, selamat sore. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.